warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewiro Channel. Oke, kali ini kita berada di sebuah perumahan khusus karyawan peninggalan dari pabrik gula Kunir yang berada di Tulungagung. Jadi belakang saya ini adalah rumah-rumah bangunan Belanda. Jadi perusahaan ini dibangun tahun 1920. Yang dibangun oleh perusahaan swasta asal Belanda, lebih tepatnya kota Amsterdam. Jadi nggak usah berlama-lama, ikutin perjalanan ini mengeksplor lokasi pabrik gula terbengkalai puluhan tahun. Jadi sebelum kalian menikmati perjalanan ini, cepatkan kopi kalian, camilan kalian agar lebih bisa menikmati perjalanan di malam hari. Oke teman-teman, kita langsung saja. Wow, silo banget mataku. Dan ini adalah rumahnya. Nanti kita akan ceritakan sambil jalan teman-teman ya. Wah, seperti ini. Ini baru di depan teman-teman ya. Nanti kita coba kalau seandainya bisa ke pabrik bekasnya ya. Tapi takutnya di sini banyak orang. Jadi di sini itu lokasi ini sering dipakai untuk nongkrong muda-mudi teman-teman. Karena memang lokasinya yang dulunya dipakai untuk kafe-kafe, ngopi-ngopi orang-orang sini ya. Jadi ini silo banget ya. Kelihatan mataku. Jadi ini salah satu rumahnya. Dan ini bekas, sepertinya bekas dipakai untuk sebuah kafe. Wah, silo banget. Saya harus ngurangin penjahian depannya. Jadi ini teman-teman ya. Keren. Kita coba ngintip area belakang dulu ya. Halo, assalamualaikum. Jadi ini kondisinya kunci semua teman. Dalam kondisi terkunci ya. Oke. Dan ini memang tampak terlihat bekas cafe, oke. Assalamualaikum. Nah, ini kan perlu dibangun. Astagfirullah, ada suara coy. Serius ada suara. Halo. Oke. Ini arah belakang teman-teman ya. Nah ini kan lihat udah dibenerin kan bagus. Dan tekelnya men. Ini lantainya masih, waduh bagus banget ini. Langka ini, yang ini sekatan ini langka banget. Buru kolektor. Seperti ini teman-teman lokasinya. Halo. Jadi kalau untuk cerita, ada ceritanya itu gak tahu informasi. Halo. Astagfirullahaladzim. Kaget pak. Listrik masih nyala ya. Ini memang masih aktif sebenarnya teman-teman. Cuma memang karena sepi, akhirnya ditinggalkan. Kalau unsur dari mitosnya katanya itu ada orang yang dikelihati noni Belanda sih. Jadi udahlah, kalau memang muncul baru teman-teman boleh percaya ya. Tapi memang suasana memang gimana ya, di tengah malam lu sendirian, kalian sendirian di tempat-tempat yang gak ada orang lain selain kalian, itu pasti membuat pikiran melayang-layang kemana-mana teman-teman. Nah ini kan bekas kopinya, duduk-duduknya. Ini tampak depan rumahnya tadi ya yang kita masuki. Keren banget seriusan, masih bagus dan terawat. Karena informasi lokasi ini udah dikelola sama pihak pemerintah. Jadi lokasi dulu ini dipakai untuk
tempat nongkrong kafe. Cuma dampak dari COVID-19 ya. COVID akhirnya tutup teman-teman. Nah, itu adalah base camp saya untuk nunggu ya. Di situ alhamdulillah tadi ya ibu warung kopinya baik sekali, kita bisa standby walaupun tutup di sana. Ya alhamdulillah diberi kelancaran teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman ya yang sudah subscribe dan dukung channel ini biar terus berkembang teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih sekali supportnya. Dan kalau memang ada salah-salah saya mohon maaf. Dan inilah The Wiro Channel yang dimana tempat saya berpijak, di situ ada cerita yang bisa saya sampaikan teman-teman. Seperti halnya lokasi ini, perumahan karyawan perusahaan pabrik gula yang dibangun tahun 1920, tutup karena ada krisis global pada tahun 90-an, dan tepatnya lokasi ini resmi ditutup tahun 1930 teman-teman. Jadi seperti itu. Sekilas yang saya baca, pabrik ini dibangun untuk mencukupi stok dari pabrik gula yang ada di Kediri teman-teman. Yang pembeliannya itu sempat saya baca di artikel ya teman-teman, mungkin bisa koreksi dan baca artikelnya. Kita coba ke kiri ya, supaya tuh dapat sesuatu. Katanya kalau kita ke arah kiri itu pabriknya. Ya. Jadi sebenarnya konten saya tuh saya lebih nyaman di siang hari sih. Karena pencahayaannya yang jelas. Jadi memang ini tadi datangnya udah malam dan kondisi sepinya itu jam segini teman-teman. Akhirnya ya udahlah kita gaskan. Tapi memang di sini agak rame ya karena memang di sebelah jalan itu jalan raya teman-teman. Ya semoga nggak ada orang ya. Karena tadi saya melihat ada orang yang belok kiri sini, takutnya nongkrong di sini dan masa terganggu susah ya. Jadi teman-teman ikutin terus perjalanan saya dan like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan mendukung channel ini. Oke lanjut. Ini adalah pabriknya teman. Sini, misi, ada orang, misi mas. Ini pabriknya teman. Creepy banget. Dan memang gimana ya, merinding sih, merinding, bener-bener merinding saya. Seriusan keren banget teman-teman. Mantap. Pabrik gula Kunir. Dan kan ada suara motor lagi teman-teman ya. Memang lokasinya deket banget dengan apa, jalan raya. Dan kebetulan saya ngambil ini pada hari Sabtu teman-teman. Jadi memang weekend banget ya. Halo. Waduh. Jadi memang bangunannya khas banget teman ya. Khas dari bangunan Belanda. Dan wow, bangunannya kosong sih ini. Dan udah banyak gambar-gambar dan tulisan-tulisan teman. Keren sih. Oke. Ngeri banget teman. Oke, ini karena memang panjang banget sih ini lokasinya. Nanti kita belum menuju ke rumah karyawan yang di arah belakang. Yang ceritanya pernah dibuat konten sama Mr. Tukul jalan-jalan teman-teman. Oke ya. Jadi seperti ini teman-teman. Wih. Dan memang sepi banget serius-serius ya. Itu
jalan kita tadi teman. Wow, halo. Ini ngerekam kan? Oke, ngerekam. Oke, cukup teman-teman ya. Jadi seperti ini aja sih, dan dalamnya juga kosong dan bangunannya juga udah sangat tua dan tak terawat teman-teman ya. Jadi daripada berisiko untuk masuk sana, kita lanjut ke lokasi perumahannya ya. Loh, anybody home? Nobody here? Ada orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman ya, lanjut. Oke lanjut, setuju? Oke setuju dah. Oke, karena bangunannya udah kayak gini dulu teman-teman, bahaya banget kan. Jadi karena mengingat kita pekerjaan kita lah ya, tidak ada BPJS-nya dan tidak bisa diklaimkan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati teman ya. Cukup ya, dari luar aja ya. Oke, lanjut kita ke sana. Oke, kita jalan santai malam, jadi menikmati suasana dengan pemikiran yang was-was sih. Walaupun aku selalu mencoba di setiap ekspor itu pakai logika dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal sih ya. Jadi seperti itu teman-teman. Keren sih si Wisat. Tapi memang kadang ada sesuatu yang terjadi di luar nalar. Secara teori mungkin memang udah banyak orang bisa menjelaskan teori-teori tentang hal-hal yang menurut saya di luar nalar. Tapi percayalah, ketika kalian berada sendirian di suatu tempat yang gelap dengan sedikit pencahayaan, ya seperti itulah. Oke teman-teman, tanpa menyinggung siapapun teman-teman ya. Jadi inilah adanya. Oh men, ini kayaknya kolam ya. Nice kolam men. Kayak kolam apa ya, ada terpal. Wih. Oh, ini ada saluran air. Atau bekas kolam apa sih? Keren banget seriusan. Nice. Oke. Semoga di video-video yang saya buat ini dapat menghibur teman-teman dan mengisi waktu luang teman-teman untuk menambah informasi dan pengalaman baru. Ini bekas apa ya? Keren banget. Kayak pemotong ya. Oh iya, baru inget ini. Jadi meskipun pabrik ini tahun 1920-an, mereka menggunakan teknologi yang canggih untuk mengolah tebu teman-teman. Nah ini kayak pemotongnya kan. Jadi bisa menghasilkan 35.000 kol. Entahlah, aku gak tahu kol sih, yang tadi dibaca seperti itu sih. Jadi menghasilkan banyak banget hasil untuk tebunya. Dan ini pos ya teman. Cuma memang benar-benar terbengkalai, nggak ada orang yang jaga dan apapun. Tapi listrik masih menyala. Karena ada beberapa tempat masih dipakai untuk kafe, sebuah kafe teman-teman. Jadi ini, wow, ini bekas alatnya juga teman-teman ya. Aku nggak tahu sih detailnya alatnya apa ini. Cuma ini ada alat buat penyaringan atau apa ya. Jadi ini adalah kampung karyawan dari pabrik gula teman-teman. Oke, ini satu rumah lagi. Dan tulisannya juga kelihatan masih menyala teman-teman. Oke, permisi. Apa yang dari jauh dulu? Oke, kita dari jauh dulu. Oke, yang pasti teman-teman jangan lupa support terus. Jadilah 1000 subscriber pertama di The Wiro Channel agar saya lebih semangat
untuk mengeksplor lokasi-lokasi lain yang lebih seru dan tentunya pasti punya cerita di dalamnya. Loh? Bener-bener creepy banget seriusan. Ini Gapura Tugu. Wih, walaupun nggak terawat temen, maksudnya jarang dikunjungi orang, tapi rumah di sini tuh masih bagus-bagus temen. Jadi memang mungkin masih diperhatikan sama pemerintah dan masih dirawat temen ya. Dan masih bagus, masih terjaga keasliannya. Cuma memang rumput-rumputnya itu tumbuh sedikit tak beraturan teman ya. Wow, kayak gini kan besar-besar. Cuma bangunannya tuh masih benar-benar terjaga teman. Ini apa lagi nih? Halo. Ini juga bekas kafe juga, depannya pohon-pohon jati teman. Wow, nice. Kita masuk ya. Dan kalau dilihat memang ini bekas kafe teman yang pernah dibuat untuk nongkrong. Karena menurut informasi, lokasi ini benar-benar ramai dulunya sebelum COVID dan dipakai untuk titik kumpul lah istilahnya ya. Halo, assalamualaikum. Ringsek teman-teman. Misi. Ini badiom, ini badir. Ada orang. Ringsek banget teman-teman. Oke. Hi. Oh shit man. Oh Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, daun jatuh ya. Gila, merinding saya. Oke, lanjut ya. Oke, ini kita halaman agak bersih. Kalau bisa masuk kita ya. Ini halamannya bersih banget teman-teman ya. Nusewu, permisi. Wah, ini bisa dibayangin ya. Tempatnya itu luas banget teman-teman. Oh my god, itu bisa dimasukin kayaknya. Oke, kita coba masuk sana aja ya. Ini ada jalan teman, lebih enak gitu loh. Kita masuk aja sih rumah ini. Wis, jauh. Assalamualaikum. Oke, kita terbang sedikit ya teman. Oke. Halo. Wis. Coba masuk. Jadi ini mulai terbengkalai tuh tahun 2019 ketika COVID teman. Oh my god, awas. Ada kabel teman. Wah, disambut suara cicak. Wih, keren sih menurut saya kafenya ini, dulu pasti rame banget. Halo. Wah, ada kelelawar, my god, astaga.
Halo. Dan ini udah rungkut teman-teman. Ringsek. Dan ini ada bangunan apa ya? Sekarang kita tanya Google ya teman-teman ya. Ini sekarang pukul berapa ya? Oke, Google sekarang jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 1.10. Oke, kita jam 1 teman-teman ini. Tengah malam di malam minggu. Dan sekarang udah masuk minggu ya. Ini hutan teman ya. Hutan full. Ada kamar mandi. Kita coba lihat satu situ ya. Wah. Kamar mandi teman-teman. Wih, serem banget tapi. Astagfirullah, ada kucing teman. Halo Pus. Ini ada kucing lagi loh. Ada anak kucing teman-teman. Wush. Aduh, aku nggak bawa makanan. Kucing kan, ini lucu-lucu loh. Bisa lihat ya, itu belang telon teman. Ada belang telon teman. Ada belang telon. Wah, cowok ini. Ini yang ceritanya katanya kalau belang telon cowok itu mahal teman, banyak yang cari istilahnya. Oke, biarinlah, ini orang tuanya pasti lagi cari makan teman. Ini putih mulus bersih. Ini abu-abu. Oke Cing, mamamu, ibumu lagi cari makan ya. Oke wes. Ih, belang telon 3 temen. Cowok ini. Ada 4 kucing temen. Oh, mungkin teman-teman pencinta kucing mau mengadopsi bisa kesini langsung teman-teman. Di area wisata Kunir. Halo. Suara apa itu? Cicak ya? Serius. Halo? Bekas ban-ban. Oke, gitu. Ini seperti ruang-ruangan kamar mandi sama ruang karyawan mungkin ya. Mungkin zaman dulunya ruang pembantu teman ya, di era Belandanya. Oke, ini menarik, ada ban teman. Ban-ban. Mungkin ini dulunya dibuat aksesoris gitu ya. Tembus sini teman. Astaga. Halo, ini Badior? Ini Badir? Aduh. Oke, kita. Lanjut. Yes. Oke, lihat gimana kita. Buntu. Oh, sini. Oh, shit. Mana ya? Oh, kita. Oh, ini. Astaga, tinggi sekali salah jalan saya. Saya salah jalan. Oke. Memang ada lagi, kita masuk ya. Jadi memang daya tarik dari bangunan Belanda itu keren ya teman ya. Maksudnya sangat menarik, menjadi daya tarik tersendiri. Peninggalan kolonial Belanda tentang arsitektur bentuk rumah teman-teman.
dan sangat menarik, memang indah banget, bagus. Klasik-klasik gimana gitu ya, gaya-gaya Eropa. Khas banget, jangan jendela seperti itu, pintu seperti ini. Bagus sih memang dari segi artnya. Oke, nggak bisa dimasukin. Bisa ada suara. Oh, tekek. Astaga, kaget loh. Jadi suaranya kayak duk gitu. Tiba-tiba tekek. Oke, fine. Saya baik-baik saja, coy. Saya baik-baik saja, tenang, aman. Tetap tenang dan kuasai. Digembok, teman. Ada rumah lagi, ringsek juga. Keren banget sih. Oke. Aduh, kayak ada yang ngintip loh. Ada orang. Anjir, halusinasi cuy. Halusinasi di sana. Oke lah. Oke teman-teman. Tuh. Jadi dua rumah ya, dua rumah yang ada di sini. Dua rumah yang ada di sini sama yang sana ya. Dan kebanyakan memang nggak bisa dibuka. Yang kebetulan itu memang pintunya udah rusak lah ya. Memang buat kafe, yang ini masih bagus, nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi kita tidak merusak properti, kita hanya mendokumentasi dan menikmati setiap perjalanan yang ada. Dan kalau memang bisa masuk. Oke, lanjut. Ikutin terus ya. Oke. Enjoy be with me. Oke, alright. Wah, ini ada mobil-mobilan nih buat panen ya. Jadi konon ceritanya pabrik ini juga membangun sebuah jembatan, teman-teman. Nggak tahu jembatan yang sebelah mana. Coba jembatan itu menghubungkan membuat jembatan itu menyambung jalan penyaluran distribusi gula di Sungai Berantas, teman-teman, menurut informasinya. Cuma saya kurang tahu jembatannya di mana. Jadi di sini ini adalah sebuah perumahan karyawan untuk tenaga kerja asli orang Belanda dan pribumi yang bekerja di PT Pabrik Gula Kunir, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini juga dari sebanget kan. Halo, Sepada, permisi, assalamualaikum. Halo. Jadi memang ini gara-gara penurunan ekonomi akhirnya tutup tahun 1930 ya, saya ulangi teman-teman. Karena krisis global. Jadi lokasi ini berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, teman-teman. Jadi perusahaannya itu Heidelberg Amsterdam, HVA. Yang menyuplai gula di pabrik Superdadi Kediri, teman. Oke, kita coba masuk sini. Halo, permisi. Tadi aku takjub sih sama ada kucing sih. Kan kucing itu, ada kucing lagi teman itu. Tak pikir apa tuh, matanya nyala. Ini kucing. Kelihatan nggak nyala? Nah ini sebenarnya dilihat sih kayak, wah apa itu nyala-nyala, ternyata kucing, teman. Ada suara. Udah kucing. Kita coba dekati ya kucingnya. Jadi hari ini tuh bisa jadi judulnya tuh pemburuan kucing di rumah
yang lama tak ditempati. Setiap rumah ada logonya teman. Oke, kita coba lihat kucingnya. Lari nggak? Halo. Itu kucingnya. Kelihatan nggak? Oke, itu logonya. Halo kucing. Oh, lari teman. Wah, ringsek teman, ringsek banget belakang. Aduh, gak bisa nih. Wah, ada teriak-teriakan. Udah suara teriakan teman. Tahu. Dari jalan kayaknya tuh. Oke. Misi. Oh, bisa masuk tuh. Halo. Panas banget hawanya. Ya. Kartu-kartu tuh. Ini udah peninggalan. Wow. Kafe temen ya, hiasan. Halo, permisi. Anybody here? What? Oh shit. Hello. Non? Jadi terlepas dari apapun, jendelanya klasik banget. Dan kalau rumah seluas ini pasti jabatannya tinggi ya teman-teman ya, yang menempati rumah-rumah yang ukurannya segini. Halo. Oh shit. Saya dari tadi tuh nggak ngeliat arah dapur ya. Dapurnya mungkin di luar sana temen ya. Ini kayak ruang makannya, dapurnya di luar sana. Mungkin ciri khas rumah zaman Belanda itu gitu teman. Ini rumah makan, ini rumah makannya ya. Terus ini kamar tidur, kamar tamu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, kaget. Aduh, ternyata burung. Astaga. Ini ruang tamu ya kan. Ini kamar. Jadi dapurnya ada di belakang sana yang tadi saya sorot rimbun itu temen ya. Jadi seperti itu temen. Dinding yang tebal, masih tebal sekali temen. Tebal banget. Oke. Dan memang mitos yang katanya Noni sering muncul, kita nggak dapet ya suara ataupun penampakannya ya. Alhamdulillah. Oh, Akbar. Ish. Alhamdulillah ya. Acara hari ini berjalan lancar. Oke, teman-teman. Mungkin itu penelusuran saya di hari ini di pabrik gula Tulung Agung. Jadi lokasi yang cukup luas. Di lokasi yang cukup luas dan peninggalan rumahnya yang masih kokoh dan bagus sih sebenarnya. Cuma memang di halamannya rimbun seperti ini karena memang tidak dirawat semenjak tahun 2019 COVID menyerang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan semoga kalian menikmati video yang saya buat. Dan terus support saya dengan like, komen, dan subscribe teman-teman agar channel ini berkembang. Dan cukup sekian. Jadi penelusuran hari ini saya sangat menikmati perjalanan di malam hari yang memang sedikit terlalu larut. Tapi cukup penasaran saya terobati dengan lokasi yang
ceritanya banyak yang dijuluki perkampungan Belanda. Jadi tempat ini dijuluki perkampungan Belanda yang sempat dialih fungsi sebagai warung kopi, titik kumpul di kota Tulungagung, teman. Oke, sorry ya, memang agak belibet ngomongnya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Saya Wiro, tetap di The Wiro Channel.